Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Kali ini kita punya cerita yang berasal dari salah satu Universitas Idaho pada tahun 2022, yaitu tentang pembunuhan 4 mahasiswa, di mana korbannya adalah Ethan, Kevin, Sana Coronado, Madison Morgan, dan Kelly Goncalves. Mereka ditemukan tewas ditikam di sebuah rumah sewaan dekat kampus di Moskow, Idaho pada 13 November 2022. Malam sebelum kejadian, 2 korban cewek sempat nongkrong di bar. 2 lainnya juga keluar, tapi tidak di bar. Mereka pulang sekitar jam 2 pagi. Lalu sekitar jam 4 subuh, ada tetangga dengar suara teriakan. Namun, dia tidak berpikir akan ada pembunuhan. Dan uniknya rumah itu punya 6 penghuni. Namun yang diserang hanya 4 orang. Dan 2 penghuni lain di lantai bawah selamat. Lalu sekitar jam 11 siang, 2 penghuni lain sadar ada yang gak beres dan mereka nelpon polisi. Singkat cerita, pada saat polisi datang, mereka menemukan kondisi rumah yang sangat parah. Semua korban ditikam berkali-kali, tapi tidak ada tanda pintu yang dipaksa untuk masuk. Dan dugaan awal, pelaku bisa masuk dengan mudah atau sudah tahu cara masuknya. Bukti penting ditemukan, sebuah sarung pisau di dekat salah satu tubuh korban. Dan di situ tim forensik dapat DNA pria misterius. Selain itu, CCTV di sekitar lokasi juga nangkep mobil Hyundai Elantra putih yang lewat berkali-kali malam itu. Singkat cerita, setelah sebulan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap seorang pria yang bernama Brian Kohberger. Dia adalah seorang mahasiswa doktoral kriminologi di Washington State University. Kampusnya cuma 15 menit dari lokasi kejadian. Dan ironisnya, dia tuh lagi kuliah tentang perilaku kriminal. Bahkan dia pernah bikin survei online ke para mantan napi buat nanya. Dia seperti sangat terobsesi dengan dunia kriminal. Dan singkat cerita, polisi menghubungkan DNA di sarung pisau dengan DNA dari sampah rumah keluarganya di Pennsylvania. Dan hasilnya cocok. Selain itu, ponsel Kohberger sempat aktif di sekitar lokasi pembunuhan di malam kejadian. Dan mobil Elantra putih yang terekam CCTV itu juga sama dengan mobil yang dia pakai sehari-hari. Jadi bukti lumayan kuat mengarah padanya. Singkat cerita, sampai sekarang motif jelasnya belum diketahui. Tidak ada bukti Kohberger punya hubungan dekat dengan para korban. Namun, dugaan sementara dia obsesif atau ingin merasakan sensasi melakukan kejahatan. Bahkan di persidangan, Kohberger mengaku tidak bersalah. Jaksa sendiri masih menyiapkan kasus ini dengan kemungkinan
tuntutan hukum mati. Kasus ini jadi sorotan besar karena pelakunya adalah seorang mahasiswa kriminologi yang seharusnya belajar mencegah kejahatan, tapi dia justru menjadi pelaku kejahatan brutal. Apa sebenarnya motif pelaku? Obsesi atau ada alasan lain yang belum terungkap? Oke, cerita sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir dan catatan ditutup.